Shalom dan selamat sore buat semua yang hadir pada saat ini, dan selamat sore buat semua ibu-ibu yang berada di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas penyertaan-Nya lah sehingga kita kembali dipertemukan di tempat ini dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Tanjung Marannu, hari Sabtu 22 Agustus 2020. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu himne dan mars PWGT. Yang ketiga, kata sambutan dari Wakil Ketua PWGT Jemaat Tanjung Marannu. Yang keempat, ibadah. Dan yang kelima, penutup. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama beribadah melalui media virtual ini. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu himne dan mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Aminah. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Kepada ibu-ibu sekalian disilahkan berdiri. Sekuntum
Acara yang ketiga yaitu kata sambutan oleh Wakil Ketua PWGT Jemaat Tanjung Marannu yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina Kendenan. Dengan kasih disilahkan. Shalom, selamat sore, salam sehat bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang terhormat Bapak Dr. Markus Lolo MNTH, yang terkasih ibu-ibu PWGT kelompok 2 yang bertugas pada sore hari ini, yang terkasih segenap anggota PWGT Jemaat Tanjung Marannu yang berada di rumah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih dan anugerahnya lah kita boleh berjumpa dalam ibadah syukur PWGT Jemaat Tanjung Marannu secara virtual. Kita juga bersyukur selama pandemi yang berlangsung saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh mengikuti ibadah pada saat ini secara virtual. Itu semua boleh terjadi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita terus berdoa, semoga pandemi segera berlalu dan kerinduan kita untuk bersekutu dalam ibadah syukur bulanan PWGT boleh kembali terlaksana. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PWGT kelompok 2 yang boleh bertugas dan melayani pada sore hari ini. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Markus Lolo MTH, dan terima kasih juga kepada tim multimedia ibadah PWGT Jemaat Tanjung Marannu boleh berjalan dengan baik pada saat ini. Terima kasih, sekian, Tuhan memberkati. Acara kita yang keempat yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh liturgis Ibu Rita Bontong dan pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Markus Lolo MTH. Dengan kasih disilakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silahkan duduk. Mari kita membuka Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
kita akan baca secara responsorial. Saya akan baca ayatnya yang ganjil dan ibu-ibu sekalian akan membaca ayatnya yang genap. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, meski tak layak diriku. Bapak Pendeta Dr. Markus Lolo, disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari bersama kita berdoa dalam bentuk pujian NJNE 15 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada ibadah syukur bulanan PWGT ini Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua, ibu-ibu, yang boleh selalu disapa oleh kebenaran firman-Nya. Dan kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita akan semakin dapat melihat dan semakin dapat mewujudkan peran kita sebagai ibu-ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah syukur bulanan ini saya diminta oleh pengurus PWGT untuk membawakan tema ini, peran wanita dalam mengisi kemerdekaan. Peran wanita atau peran ibu-ibu dalam mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak ada salahnya nih kalau saya menyapa ibu-ibu dalam semangat kemerdekaan gitu ya. Ibu-ibu yang ada di rumah nanti silahkan sambut salam kemerdekaan saya. Kita mungkin kemarin tidak sempat untuk meneriakkan teriakan kemerdekaan karena keterbatasan masing-masing kita, diisolir atau diisolasi lah, atau macam-macam model kita tinggal di rumah sampai seolah-olah kita dibentengi dengan suka tidak suka harus terjadi seperti itu. Jadi saya berharap meskipun dalam kondisi begini kita tetap teriakkan kemerdekaannya. Merdeka! Merdeka! Ya, begitu. Ibu-ibu harus semangat ini, tetap semangat ya. Baik, sudah kita akan bicara khusus pada sore ini dalam ibadah syukur bulanan kita ini, peran wanita dalam mengisi kemerdekaan. Pertanyaan paling penting ialah kalau saya bawa topik ini, mungkin ibu bilang begini dalam bahasa Toraja, pastilah miku aku mau. Nah, pora kami apa selain maknasu membersihkan rumah kok ya me ya menar itu kijama Pak Pendeta na atau tak bang musingana. Jadi seolah-olah juga kita merasa bahwa sudah seperti itu saja yang kita buat hari-hari. Terus apa yang lain? Nah, saudara-saudara, semoga renungan sore ini, ibadah bulanan kita ini, saya coba untuk kembali menyemangati kita ya, melalui topik kita dari Galatia pasal 5 ini, ayat 1 dan 13. Nah, saudara-saudara, tahun ini Presiden Jokowi meneriakan dalam suasana kemerdekaan ini, dalam pergumulan panjang kita dengan COVID-19, tapi beliau Presiden mengungkap bahwa Indonesia maju gitu. Itu semangat yang dilontarkan oleh Presiden kita untuk tetap menyatakan di dalam pergumulan besar ini Indonesia harus maju. Nah, kalau saya mau mengambil istilah Jokowi ini, ibu-ibu juga harus ikut dalam kemajukan atau memajukan bangsa ini. Tidak ada pilihan lain, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang sebenarnya kalau kita bicara tentang kemerdekaan, ya saya tadi kutip ayat Galatia pasal 5 ya, ayat 1 dan 13. Teristimewa misalnya ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Persoalan besar kita ialah, apakah memang saya dan saudara-saudara merasakan kemerdekaan itu? Dan apakah memang pada posisi yang seperti itu, apakah kita benar-benar juga melihat bahwa
kita menikmati kemerdekaan ini tentu ada yang di belakang kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Saya bicara dulu ini dalam sikap nasionalisme ya. Dalam sikap atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya belum mau bicara dulu tentang soal kehidupan rohani yang dimaksud dengan kemerdekaan itu. Tapi saya mau bahas dulu tentang persoalan sikap nasionalisme kita sebagai seorang ibu-ibu. Saya ketika menonton detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh Ketua DPR RI, Ibu siapa Puan ya, Maharani, seorang perempuan. Ya saya juga kemarin melihat ketika Pendeta Lydia dilantik di STT menjadi ketua, dia ketua yang kedua dari perempuan semenjak STT itu berdiri 73 tahun yang lalu. Ibu Pendeta Lydia perempuan yang kedua menjadi pemimpin di tempat itu. Lalu saya membayang-bayangkan, saya tidak lalu mau bicara tentang peran perempuan otomatis berhubungan dengan jabatan atau kepemimpinan. Jangan lalu bilang, wah kalau begitu semua kita harus menjadi seperti itu. Tidak, saya hanya mau menyebut beberapa hal untuk mau bilang saudara-saudara, peran perempuan luar biasa. Apalagi kalau saya mau kilas balik tentang peristiwa di Alkitab, hal yang paling membuat saya harus mengatakan luar biasa dengan perempuan adalah teriakan atau berita Paskah itu pertama kali diteriakan oleh perempuan. Kristus telah bangkit oleh para perempuan yang kekubur. Dan masih banyak lagi cerita tentang itu. Nah, tetapi persoalan kita adalah apakah benar kita sebagai ibu-ibu, perempuan pada umumnya, betulkah benar-benar menikmati kemerdekaan ini? Atau justru dalam kemerdekaan itu kita masih merasa terbelenggu? Saudara-saudara, saya mau secara Alkitab membahas topik ini. Ayat 1 Galatia pasal 5 begini bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada hal yang menarik mengapa Paulus bilang begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena saudara-saudara, Paulus mau menjelaskan kepada kita begini. Bahwa sebagai orang-orang percaya dalam Kristus, sebenarnya semua kita yang ada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dalam hal apa? Kalau kemerdekaan Indonesia jelas, penjajahan kolonial. Kalau dalam konsep Alkitab, kita dibebaskan. Ini kalau sekarang ini para militer bilang begini, orang-orang militer, seandainya ini COVID adalah makhluk, itu bisa kita perangi dengan senjata, dengan model apapun kita bisa usahakan. Tapi kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang mengitari kita gitu. Kita mau pakai senjata apa melawan COVID? Tidak ada, selain kita tunggu antivirusnya. Nah, sama ketika kita bicara tentang kemerdekaan dalam versi Alkitab, saudara-saudara, Paulus bilang, kamu telah benar-benar dimerdekakan. Dari hal apa? Kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Itu sama persis, kita tidak lihat. Tapi dia bukan virus. Kuasa dosa itu ada dalam diri semua orang, termasuk kita. Kita dikuasai oleh atau kita dibelenggu dengan kuasa dosa ini sehingga kita tidak bisa bikin apa-apa. Sampai Paulus kalau kita ikuti bahasan dalam kitab, dia bilang begini, saya tahu yang baik, tapi yang jahat saya buat. Mengapa? Di dalam diriku masih terlalu kuat dalam diriku itu keinginan-keinginan besar untuk lebih berbuat yang salah dibanding yang benar.
Jadi saudara-saudara, Paulus bilang begitu, bahwa semua orang dalam Kristus itu harus menyadari fakta ini. Jangan lagi kamu diperhamba oleh kuasa dosa. Jadi seolah-olah analoginya Paulus pakai adalah kuasa dosa itu seperti satu tuan yang dulunya memperbudak semua orang, apapun yang dia mau dia suruhkan semua orang buat. Tapi Paulus bilang sekarang kamu di dalam Tuhan tidak boleh lagi begitu. Kalau dulunya kamu diperhamba oleh kuasa dosa, lebih pada kepentingan-kepentingan pribadimu yang main, sekarang kamu bukan lagi begitu. Misalnya, dulunya kamu diperhamba oleh dosa, sehingga yang terjadi adalah kamu mau hidup sendiri-sendiri gitu. Sekarang di dalam Kristus kamu jangan lagi begitu, karena kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Masih banyak lagi saudara-saudara. Jadi kuasa dosa itu sangat kuat membelenggu kita, sehingga kata Paulus, sekarang bukan lagi itu. Bukan lagi kuasa dosa yang menjadi tuanmu, tetapi Allah di dalam Yesus telah memerdekakan kamu, telah menarik kamu keluar dari perhambaan itu. Sekarang kamu benar-benar merdeka dalam Kristus. Nah karena itu dia bilang begini saudara-saudara, jangan lagi berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sebut ini spesifikasi tentang perempuan. Saya coba baca di beberapa media, saya menemukan 3 istilah ini yang sangat kuat terkait dengan para perempuan. Dalam era globalisasi seperti ini, saudara-saudara, tantangan khususnya pada perempuan, tantangan paling kuat pada perempuan itu ada 3 hal. 3 istilah ini menarik, yaitu individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Ya, saya membaca dari beberapa ini, saya lihat, oh iya. Lalu pertanyaan saya, kenapa ya dihubungkan dengan perempuan 3 istilah ini? Saya tidak mengatakan kalau begitu laki-laki tidak terlibat dalam istilah ini, tidak. Sama. Tapi mengapa lebih kuat diarahkan kepada para perempuan? Individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Individual kita mungkin tahu bahwa cenderung ibu-ibu mementingkan dirinya sendiri, individual. Nah kalau tadi Paulus bilang jangan lagi mau kamu dikenakan kuk perhambaan, salah satunya ialah jangan lagi hidup secara individual. Sebab di dalam Kristus itu kamu tidak lagi memikirkan dirimu sendiri dan tidak lagi hidup menurut dirimu sendiri. Seperti itu. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, jangan lagi mau hidup individual. Artinya terserah orang mau mati di luar diri saya, itu urusan mereka, yang penting saya bisa hidup. Atau individual juga itu kalau misalnya saya mau menarik semua hak orang lain, terserah dia. Dia mau bagaimana itu urusan dia, berjuang sendirilah. Siapa kuat dia hidup. Itu juga yang ditegur oleh Paulus, jangan lagi mau kamu diperhambakan dengan model hidup begitu. Sebab di dalam Kristus model hidup itu harus disingkirkan. Individualisme. Konsumerisme. Konsumerisme itu saya sebut saja dalam bahasa praktis supaya ibu-ibu bisa paham ya. Jadi terlalu mau barang-barang mewah, pamer dengan barang-barang yang dipunyainya, unjuk gigi keberhasilan dengan berbagai-bagai benda yang dipunyainya. Jadi sedikit-sedikit ada orang beli itu tidak mau juga dikalah, beli juga. Dulu bedaknya harga 5.000, karena orang pakai harga 100.000, dia juga beli yang 200.000. Konsumerisme. Jadi seolah-olah orientasi hidupnya adalah mengumpulkan, menggunakan barang-barang mewah, mengumpulkan barang-barang mewah, terserah bagaimana hidup dengan orang lain, itu tidak urus. Paulus juga bilang kamu telah dimerdekakan dari cara hidup konsumerisme. Sebab di dalam Tuhan
tidak ada lagi hidup model begitu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, materialisme. Sedikit-sedikit berurusan dengan material. Pokoknya orang dilihat, bukan kulihat senyum di wajahmu, tapi kulihat dolar di wajahmu. Kalau tidak ada dolar di wajahmu, lewat. Artinya apa? Persahabatan, persekutuan, kebersamaan selalu diarahkan pada soal-soal material. Kalau itu tidak menguntungkan, untuk apa? Kalau itu tidak berefek pada diriku, untuk apa? Jadi saudara-saudara, Paulus juga bilang dalam Galatia 1 tadi, Galatia 5 ayat 1, kamu juga dimerdekakan dari cara hidup material. Sehingga ada satu ayat dalam Alkitab, saudara-saudara, yang dikatakan di dalam 1 Petrus, kalau saya tidak salah, ayat pasal 3. Jangan lalu perempuan itu mengenakan perhiasan yang model begitu. Tapi yang penting ialah perhiasan hati batiniahmu di dalam dirimu. Jadi ini yang paling penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir pasti orang bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kan mewakili sikap individual, materialisme, konsumerisme. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara hari ini, tema kita adalah peran wanita dalam mengisi kemerdekaan, maka yang saya mau sebut tadi adalah, ibu-ibu, kamu semua telah dimerdekakan dari cara hidup model individual, konsumerisme, materialisme. Karena itu jangan lagi seolah-olah hidup ini kita bangun, kita arahkan hanya untuk 3 hal itu misalnya. Kamu sudah dimerdekakan, dan karena itu isilah hidup ini, isilah hidupmu ini bukan dengan sikap yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga persis memahami ini, bahwa jangan berdiri teguh. Lalu bagaimana saya bisa berdiri teguh? Kan ini pertanyaannya. Bagaimana saya bisa berdiri teguh apalagi dalam kondisi Covid seperti ini? Semua kita pasti akan terlalu banyak hal yang akan menjadikan kita memang bisa jadi masuk dalam pemikiran 3 hal tadi. Individual, konsumerisme, material. Dalam kondisi pandemi seperti ini, terlalu banyak orang akan bicara tentang bagaimana hidup individual masing-masing. Kita berada di perahu yang berbeda, di badai yang sama. Kan begitu ya, istilah paling populer di masa pandemi Covid ini. Istilah yang dipopulerkan itu adalah menghadapi badai yang sama di perahu yang berbeda. Tapi bagi saya, mari bicara tentang, sekalipun saya di perahu yang berbeda, tapi saya mau masih tetap memikirkan perahu yang di sana. Mungkin mereka tidak punya bahan makanan di sana. Bagaimana mau menghadapi badai kalau tidak bisa makan? Nah, itu bahasa-bahasa apa saya untuk mau mengatakan saudara-saudara bahwa bagaimanakah saya bisa berdiri teguh berhadapan dengan tawaran-tawaran dunia, berhadapan dengan keinginan-keinginan dari dalam diri. Tadi ayat 13 bilang, pembacaan kita, berdiri, saudara-saudara jangan pergunakan salah. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa berdiri teguh? Saya bisa mengangkat, dan silakan ibu-ibu baca juga nanti Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di situ singkat ceritanya adalah 2 macam dasar. Jadi saudara-saudara, bagaimana berdiri teguh dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dunia ini? Matius 7 menjawab begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita bisa menemukan bagaimana bisa berdiri teguh. Ayat 24 bilang, setiap orang, analogi bangun rumah di sini dipakai, setiap orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, pasti dia orang yang teguh berdiri. Bagaikan rumah yang kokoh berdiri. Yang kedua, setiap orang yang mendengar firman-Ku tapi tidak melakukannya, pasti dia tidak teguh berdiri. Ini praktis sekali, saudara-saudara. Ya, praktis dan sangat-sangat untuk kita mau katakan bahwa supaya kita bisa berdiri kokoh, maka pegang firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman-Nya, pasti kamu menjadi orang yang teguh berdiri. Seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari persoalan ini saya mau mengingatkan kita semua, ibu-ibu. Kalau pertanyaannya bagaimana saya bisa kokoh berdiri, jawabannya ada dalam kitab. Supaya rumahmu berdiri, supaya hidupmu berdiri kokoh, maka lakukanlah firman Tuhan. Jangan lagi kamu diperhamba oleh dosa. Tetapi hiduplah. Jadi kalau dibilang peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan, saya kira banyak sekali. Saya baca-baca misalnya di kitab Efesus pasal 5, di kitab 1 Petrus pasal 3, di kitab Kejadian pasal 2, peran perempuan itu luar biasa. Dia sebagai seorang pendamping yang luar biasa, seorang yang bisa memberi kesejukan yang luar biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaan sikap-sikap seperti ini saudara-saudara menjadi pertanyaan saya bagi semua ibu-ibu ini. Masihkah sikap-sikap itu ada pada kita? Begitu. Tidak cukup untuk kita tahu dari firman tapi tidak kita lakukan. Ingat firman Tuhan Matius 7 bilang, ada orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ada banyak orang yang beribadah pada Tuhan tapi tidak mau dilakukan firman-Nya. Apa gunanya? Dan karena itu saya sungguh berharap semua ibu-ibu mari berperan aktif. Peran ibu-ibu sekecil apapun itu bisa mempengaruhi yang besar. Jadi kalau tadi saya sebut beberapa ibu-ibu perempuan yang menduduki posisi, tidak harus menjadi orang yang punya posisi. Seperti itu baru dibilang kita orang-orang maju, bukan. Tapi ketika kita bisa menjadi pendamping yang baik bagi suami, ibu yang baik bagi anak-anak, bagaimana berpikir bersama untuk menjadikan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang diliputi damai sejahtera, yang berbagi berkat dengan orang lain, maka pasti rumahmu, hidupmu akan berdiri kokoh. Saya kira ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Di masa pandemi ini, justru ini bagi saya adalah sebuah ujian. Sekarang saatnya untuk menyatakan itu. Bukan sekarang saatnya untuk mematikan atau bersembunyi di balik keyakinan-keyakinan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita semakin kokoh menjadi perempuan-perempuan, menjadi ibu-ibu yang terus berperan aktif, melayani, mengasihi suami, anak-anak, dan orang lain di luar kita. Terpuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Sambil menyerahkan persembahan, kita iringi dengan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Yesus
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala yang kami butuhkan telah Engkau sediakan dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk memakainya demi memuliakan nama-Mu setiap saat. Berkatilah korban syukur ini menjadi alat pelayanan dan kesaksian tentang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan kepada paduan suara mengikuti jembatan jembaranmu untuk memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh berjumpa melalui ibadah virtual ini, bahwa sekalipun wabah virus corona ini melanda kami, melanda dunia ini, tapi hal itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus beribadah kepadamu. Karena kami sungguh percaya, dengan kami beribadah kami sangat meyakini bahwa virus ini juga akan, oleh perkenanan Tuhan, akan berakhir. Ibadah-ibadah yang kami lakukan ini, yang di dalamnya permohonan dan kerinduan semua anak-anak-Mu, supaya Tuhan kembalikan kondisi-kondisi yang normal pada kami dengan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami, bahwa pandemi ini akan berakhir karena pertolongan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan bahwa sekalipun kami lebih banyak berada di masing-masing rumah kami,
Tapi kami yakin dan percaya kasih dan persaudaraan akan terus hidup dan tidak bisa dibelenggu oleh kondisi atau keberadaan kami di rumah. Kami tetap mau peduli satu terhadap yang lain. Kami tetap punya kerinduan juga untuk tidak terbelenggu dengan sikap-sikap hidup individual, konsumerisme, materialisme. Tapi kami mau menyatakan kasih sayang kami, perhatian kami, cinta kasih kami kepada banyak orang. Sebagai wujud peran kami atau kehadiran kami, ibu-ibu yang di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah keluarga dan rumah tangga masing-masing kami. Berkati suami, anak-anak kami, keluarga kami, baik yang bersama kami maupun yang terpisah dari kami dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih karunia-Mu memberkati dan melindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, supaya keberadaan persekutuan PWGT kami di Jemaat Tanjung Maranu ini akan terus hidup dan akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui wadah ini izinkan kami selalu untuk terus memuliakan nama-Mu, tapi juga untuk terus dapat menyatakan keberpihakan kami pada saudara-saudara kami yang lemah dan yang berkekurangan. Melalui wadah persekutuan ini juga kami rindu Tuhan, supaya semua orang-orang tua kami yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kami bersama melalui wadah ini kami dukung, kami berdoa, Tuhan pulihkanlah dan berkatilah semua orang-orang tua kami yang lanjut usia ini. Bapa dalam surga, berbagai-bagai kerinduan kami, baik kerinduan pribadi, keluarga dan rumah tangga, kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kami. Anak-anak cucu kami kiranya juga dipersiapkan masa depan yang indah oleh Tuhan sendiri. Berkatilah semua anak cucu kami yang sementara melakukan pembelajaran daring, biarlah mereka juga tetap dapat memahami seluruh pelajaran yang mereka terima Tuhan. Kami berdoa bersama untuk Ibu Pendeta Kori sebagai gembala jemaat kami di sini. Tuhan memberkatinya. Biarlah hamba-Mu semakin bijaksana, semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi gembala yang baik, membawa kami jemaatnya untuk terus mengalami pertumbuhan iman. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan dalam doa kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk ulang tahun bangsa kami yang ke-75. Dalam situasi yang seperti ini kami percaya Tuhan memberkati pemerintah kami, supaya terus dapat berpikir dan bertindak, menopang seluruh rakyatnya menikmati keadilan yang bersejahtera, supaya kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan semua kami. Kemakmuran ini adalah kemakmuran kami bersama. Karena itu berilah hikmat dan bijaksana bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah untuk terus bertindak dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah syukur bulanan ini, dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami selanjutnya dalam kehidupan masing-masing kami, dalam kehidupan persekutuan kami. Ini doa dan syafaat kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, dan kami percaya juga Tuhan memberkati seluruh keberadaan ibu-ibu kekasih kami, juga menyempurnakan sukacita bagi ibu-ibu yang boleh merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini dan minggu selanjutnya. Biarlah mereka sukacita ini mewarnai seluruh kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian Gembala Baik Bersulin dan Merdu. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebagai nyanyian syukur, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Kiranya kita diberkati dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mewakili pengurus dan anggota PWGT Jemaat Tanjung Marannu, diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Markus Lolo MTH. Kiranya Bapak senantiasa diberkati dalam setiap pelayanan dan dalam keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada semua ibu-ibu yang terkasih yang telah mengambil pelayanan saat ini. Kiranya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Lebih kurangnya diucapkan terima kasih. Salam sehat selalu.